Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari ini dalam pasalnya yang kedua. Kita akan lihat pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram negara Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan tetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain ungu dan tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada pada Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. 8. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobal dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hamba. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana kemudian proyek ini, tugas tanggung jawab yang diberikan Daud kepada Salomo akan dikerjakan. Ya, Salomo sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dia menghubungi saudaraku Raja Tirus, saudara, untuk bisa menambah jumlah kayu-kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah. Nanti kita akan berbicara tentang kayu, tetapi sebelumnya saya mau menyampaikan tentang bahwa membangun bait Allah itu nggak mudah, saudara. Ya, tidak mudah, ya saudara. Membangun bait Allah itu yang saya lihat, ya saudara, ini hanya sebagai buah pemikiran saya saja, ya saudara. Karena sampai saat ini saya mengamatinya seperti itu. Bukan tentang tidak mudah dalam hal pengerjaannya, ya tentunya seperti itu, saudara. Ya, biaya yang dibutuhkan, ya saudara. Tetapi saya melihatnya begini, punya risiko yang besar gitu, saudara, ketika seseorang dipercaya untuk membangun bait Allah. Ya, tidak mudah, punya risiko yang sangat besar sekali. Yang saya lihat, orang-orang yang dipercayakan seperti itu, kalau nggak kuat, saudaraku, kalau nggak kuat, bisa jadi menyimpang selanjutnya. Dan saya lihat seperti itu, saudara. Ya, Salomo bangun bait Allah, istilahnya ketua panitianya itu, saudara. Ya, kalau nggak kuat, saudaraku, bisa bahaya. Itu yang saya lihat dari kasus ke kasus, ya saudara. Dari pengalaman ke pengalaman, saya melihatnya seperti itu. Ketika seperti Salomo, saudara, Salomo membangun bait Allah berhasil, tetapi kemudian dampaknya itu jadi apa ya? Jadi punya dampak yang seperti itu gitu. Akhirnya melenceng hidupnya hidupnya Salomo. Dan saya lihat seperti itu, saudara. Jadi kalau nggak kuat, jangan pernah jadi ketua panitia, ya saudara. Saya lihatnya seperti itu, saudara. Kalau nggak kuat, saudara, bahaya. Karena ada apa ya, saudara? Saya melihatnya seperti itu gitu, ya saudara. Ya, ini hanya sebuah
pemikiran saya yang sudah lama gitu saudara. Dan terbukti juga Salomo seperti itu, dia berhasil, nggak gagal. Tapi kemudian ketika bangunan itu sudah selesai, nah di situ tantangan yang selanjutnya saudara, ujian yang selanjutnya terjadi. Sudah, tapi yang saya mau sampaikan sebetulnya pagi hari ini tentang pohon saudara, ya, pohon aras, ya, pohon aras Sanobar dari pegunungan Libanon, dari gunung Libanon. Pohon ini memang pohon yang hebat, pohon yang kuat, pohon yang bagus saudara, ya. Dan ada banyak pohon-pohon yang bagus, ada banyak pohon-pohon yang kuat, ya. Pohon Sanobar, saudara, kalau saudara melihat dari referensi, maka itu Tirus, saudaraku, Raja Tirus itu pengusaha kapal, dia pedagang, maksudnya dia pengusaha ekspedisi, saudara. Negara bangsa itu, bangsa Tirus itu adalah usahanya adalah menguasai laut, ya saudara, menguasai laut. Dan kayu yang dipakai untuk membuat perahu atau kapal, saudaraku, untuk melintasi, ya saudaraku, perairan itu, maka dipakainya ini kayu apa namanya, kayu aras dari Libanon. Kayunya kuat, makanya pembangunan bait Allah juga dipakai kayu yang kuat, kayu aras, kayu Sanobar. Yang saya mau sampaikan saudaraku, bahwa dari sekian banyak, ya saudara, kalau saudara melihat unsur yang dipakai di dalam bait Allah, ada emas, ada perak, ada macam-macam, ya, ada kain. Tetapi dari apa namanya, dari sesuatu yang hidup yang dihadirkan di dalam bait Allah itu pohon, ya saudara. Yang dihadirkan tuh semuanya kan benda mati, berasal dari benda mati, emas, apa gitu, logam, semuanya dari. Tapi satu yang dihadirkan, yang dimasukkan di dalam bait Allah itu pohon, kayu, ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari makhluk hidup, saudara, dari makhluk hidup. Dan yang saya lihatnya nggak sembarangan ternyata, untuk bisa hadir, untuk bisa jadi perkakas bait Allah, untuk bisa jadi apa, ya saudara, ya jadi bagian daripada bait Allah, ya saudara. Maka kayu ini harus kayu yang bermutu, bukan kayu sembarangan, bukan kayu asal-asalan, saudara. Kayu yang bagus, saudara, kayu yang kuat, kayu yang kokoh, kayu yang, ya, biasanya begini, kalau kayu itu kuat, maka kayu itu besar. Kalau kayu itu besar, maka kayu itu indah. Itu saudara. Sekali lagi, ya saudara, kayu itu, saudaraku, kalau dia kuat, maka dia pasti besar. Kalau dia besar, dia pasti bagus. Kenapa? Karena tentunya kalau dia kuat, saudaraku, dia besar, ya saudara, maka dia pasti indah. Kenapa, saudara? Karena dia jadi punya bidang yang indah, dia punya serat-serat yang banyak. Ya, kalau pohonnya lingkarannya kecil, maka ya tentunya apa namanya, serat-seratnya juga sedikit, ya saudaraku. Bidangnya juga kecil. Tapi kalau dia besar, saya pernah ke Selandia Baru, saudara, ya, saya pernah lihat pohon apa itu namanya. Pohonnya gede banget, saudara. Pohonnya dari sini ke situ tuh. Ya, dari sini ke situ. Melingkar gitu. Jadi kalau kita gandengan tuh berapa, 10 orang apa hampir 10 orang, apa yang namanya, kayunya gede, ya, kayunya besar, bagus. Tapi yang saya mau bilang pagi hari ini adalah kayu yang kuat, kayu yang bagus, kayu yang kokoh, kayu yang bisa dipakai, tentu kayu yang bertahan. Sama-sama bilang sama saya, bertahan, saudara, bertahan. Kayu aras Libanon ini kayu yang bertahan, dia ada di pegunungan, ya, dan tentunya dengan segala karakternya, ya saudara. Ada yang di dataran, ya saudara, ada yang di pegunungan, ya saudara. Tetapi juga dia menghadapi tantangan yang berbeda. Kayu aras ini, kenapa? Dia ada di pegunungan, dia tiap saat diterpa sama angin, diterpa sama angin. Angin itu jadi makanan sehari-hari menurut saya. Ya, angin itu jadi makanan sehari-hari, angin yang keras, angin yang kencang, angin yang enggak ada, ya. Coba kita lihat kemarin, saudara. Kita jarang sih ngalamin angin kayak kemarin. Tapi coba lihat, gampang, yang nggak kuat tumbang, patah, gitu.
Nah, kayu sanobar, pohon aras ini saudaraku, makanya benderanya Libanon, kalau saudara melihat itu kayu aras Libanon, kayak cemara gitu. Ya, kayak cemara. Libanon itu saudara, negara Libanon itu lambangnya lambang kayu aras. Nah, yang saya mau katakan, kayu selalu, saudara, kayu yang bagus selalu adalah kayu yang kuat. Maksudnya kayu yang bisa bertahan dalam segala keadaan. Itu saudara, bisa bertahan. Dia diterpa sama angin, dia diterpa sama itu juga salju ya. Jadi cuaca yang berubah, cuaca yang bagaimana, tapi dia bisa tetap hidup gitu dan bahkan bertumbuh. Saya ingat saya pernah datang ke satu anggota kita, saudaraku, di daerah Jawa Timur apa gitu, perbatasan, lupa saya. Dia tinggal di daerah Utan Jati ya saudara. Kalau setelah Solo apa sih saudara? Ngawi ya, Sragen ya saudara. Nah, daerah situ tuh kita masuk daerah Jati, lalu kita ngobrol-ngobrol, saudaraku, ngobrol-ngobrol. Dia bilang begini, iya om, kalau Jati kenapa dia kuat ya kayak gini om. Jadi waktu dia apa namanya lagi musim kering, itu tanahnya kan gersang banget saudara, ya kering. Kalau dia lagi kering, dia merontokkan daun-daunnya, ya, dia merontokkan daun-daunnya om, ya, supaya penguapan ini nggak terlalu hebat sudah. Tetapi yang bikin lebih kuat lagi, kenapa om? Kadang orang yang punya kebun jati saudara, waktu daun-daunnya ini dia bilang ya saudara, waktu daun-daunnya ini rontok, sengaja itu daun-daunnya dibakar. Sengaja daun-daun yang jatuh itu sudah, itu kan banyak sekali ya. Bayangkan sudah satu pohon berapa ratus pohon daun jati kan yang kita makan, pohon jamblang, nasi jamblang. Kita makan nasi jamblang pakai pohon jati ya saudara. Nah, itu kering ya saudara ya, itu kering. Jadi apa namanya saudara, seperti itu saudara, banyak sekali. Lalu kemudian dibakar. Jadi sengaja, kenapa dibakar? Supaya tambah kuat kayunya. Itu sebuah cara proses bagaimanalah saudara, supaya batang itu jadi batang yang kuat, batang yang kokoh dan begitu. Dan kadang-kala saudaraku, sekali lagi kita bicara tentang satu unsur yang dimasukkan di dalam bait Allah, yaitu pohon kayu aras Libanon. Satu pohon yang kuat, bukan sembarangan. Kadang-kala kita berpikir, wow, nggak apa-apa dengan segala kelemahan saya, dengan segala kekurangan saya, tapi anugerah Tuhan besar buat saya. Nggak juga. Untuk hal-hal tertentu, maka nggak bisa sembarangan yang boleh masuk, yang boleh hadir. Harus satu pribadi yang kuat, satu pribadi yang tangguh, satu pribadi yang apa? Yang mau musim berganti musim, mau situasi berganti situasi, dia tetap tumbuh. Bisa bilang amin saudara. Mau situasi kayak apa berubah, diterpa sama angin, apa namanya, enggak berhenti. Kayu aras itu adanya di pegunungan, beda sama kayu dengan pohon jati saudara. Pohon jati tantangannya apa? Pohon jati tantangannya kering, tanah yang kering. Tapi disitulah dia bisa memanfaatkan kekeringan itu jadi apa? Jadi sesuatu yang membuat dia jadi hebat gitu. Pohon Libanon beda lagi. Saya nggak ngerti pohon-pohon yang lain, saudara. Pohon ulin, saudaraku, yang apa, terembesi itu saya nggak ngerti alamnya seperti apa. Tapi saya percaya alam itu menjadi sebuah tantangan. Tapi tantangan itu semakin membuat mereka menjadi satu pribadi yang berkualitas. Bisa bilang amin, saudaraku ya. Pohon Libanon tiap hari diterpa angin, buah, anginnya angin yang kencang, saudara. Kayu jati, pohon jati, saudaraku, tantangan adalah kering. Tanah yang kering, tanah yang gersang. Semakin kering semakin bagus. Makanya kalau daerah-daerah Jawa Tengah, saudaraku, daerah-daerah Jawa Timur, saudara, kalau tanam pohon di Jawa Barat, karena Jawa Barat tanahnya nggak pas. Ada yang bilang,
Karena unsur apa namanya, unsur panasnya kurang dan terlalu banyak air. Makanya mereka bisa tumbuh, saudara, pohon-pohon itu tumbuh di Jawa Timur, Jawa Tengah yang keras medannya, yang keras alamnya. Semakin keras alamnya, semakin membentuk pohon ini jadi pohon yang gede, kayunya besar, batangnya besar, dan apa namanya, mahal. Kadang Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman seperti ini. Kadang Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman situasi yang seperti ini. Yang kemudian kita gampang menyerah, kita selalu hidup dalam mengeluh, kita jadi gampang putus asa. Kita gampang patah. Ada angin besar, kita gampang patah, kita gampang udah mandek dikit. Terus beli ibadah dikit. Ada apa-apa sedikit, nggak melayani dulu, nggak melayani dulu. Pray dulu, pray. Pohon-pohon ini kadang-kadang nggak punya pilihan. Kalau dia punya pilihan, dia minta sama Tuhan begini, Tuhan pindah dari sih, Tuhan pindah Tuhan, nggak kuat di pegunungan di Lebanon ini, terlalu kencang, terlalu ekstrim alamnya, terlalu ekstrim. Tapi disitulah, saudaraku, disitulah proses pembentukan itu terjadi, di mana kayu-kayu itu jadi kayu-kayu yang berkualitas, yang dicari orang, jadi rebutan orang, jadi punya nilai yang tinggi. Kenapa? Bukan sekedar kita kadang-kadang cuma lihat, oh iya kayunya bagus, oh iya, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah mau tahu tentang apa yang sudah dialami, proses apa yang dialami oleh kayu itu, sehingga kayu itu jadi kayu yang hebat, jadi kayu yang berkualitas, jadi kayu yang bagus. Kita nggak pernah tahu, kita cuma lihatnya, wow hebat, wow. Nggak tahu kita bahwa kayu ini sudah mengalami sebuah proses yang sangat panjang. Bukan cuma mengalami dari hari ke hari, bulan ke bulan, tapi dari tahun ke tahun, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin. Diterpa dengan keadaan yang terus begitu terus. Ini saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Ini firman buat saya dan saudara, supaya kita bisa mengerti gitu. Apa sih dan kenapa Tuhan seringkali izinkan kita ada dalam situasi yang seperti itu, yang tadi saya gambarkan, seperti pohon sanobar, seperti pohon jati, ya saudara, seperti pohon-pohon yang hebat-hebat yang lainnya, yang prosesnya keras, yang tempat dia hidup itu nggak gampang gitu. Mungkin ketika dia ngelihat yang lainnya enak, ya pohon lain sih enak, tempatnya enak, pas lagi datangnya hujan enak, pas panas nggak terlalu panas, pas lagi hujan nggak terlalu banyak, airnya pas, semuanya pas. Tapi mereka, pohon-pohon ini nggak dapat yang pas, selalu berlebihan, selalu ekstrim gitu. Kalau lagi dinginnya dingin ekstrim. Kalau angin bukan sepoi-sepoi saja, tapi angin yang kencang. Kalau lagi panas juga panas yang ekstrim. Bahkan seperti yang ada pendeta kita bilang, itu dibakar om, tanahnya itu dibakar, ya. Daun-daunnya itu yang sudah bertebaran dibakar. Jadi bayangkan saudaraku, itu apinya gede, saudara. Tapi sengaja gitu. Memang sengaja dibuat seperti itu. Supaya tambah kuat, supaya tambah apa gitu, saudara. Saya tanya, tapi kan kayu-kayunya ikut kebakar. Iya, tapi hidup om. Hidup, dia nggak mati. Paling cuman
Cuman itunya saja, cuman kulitnya saja yang kena bakar, tapi dia hidup. Dan itu yang membuat mereka, pohon-pohon ini tambah kuat, Om, tambah tumbuhnya tambah bagus nantinya. Ini beneran sudah, saya nggak ngarang. Orang itu yang bilang sama saya, hamba Tuhan itu yang bilang. Bagaimana dengan kita? Mungkin hari-hari ini kita lagi bilang begini, enak ya kalau orang itu sih hidupnya enak, nggak kayak saya, terus BK-nya nggak habis-habis, masalah tuh nggak habis-habis, pergumulan nggak habis-habis, pergumulan nggak habis-habis. Percayalah saudara, hidupmu pasti dibuat beda sama orang lain. Ada amin saudara. Hidupmu pasti lagi dibuat beda sama Tuhan dengan orang lain. Saya nggak pernah proses yang beda menghasilkan hasil yang sama. Saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat proses yang berbeda lalu kemudian hasilnya sama. Saya nggak pernah lihat. Katanya nakoda yang hebat nggak pernah lahir dari danau yang tenang, nggak pernah. Nakoda yang hebat tuh nggak pernah lahir muncul dari danau yang tenang, dari Danau Toba, dari apa tuh yang di sini, yang Kuningan, situ apa, situ Patok, saudara. Lalu kemudian kita nakoda hebat, sok baik, nggak ada. Nakoda hebat itu saudaraku, dia lahir dari laut-laut yang ganas. Ada kalau di apa tuh saudara yang suka nangkepin kepiting tuh, itu lautnya saudara, laut apa ya namanya, laut Bering ya, itu lautnya ampun loh saudara, banyak kapal yang karam, tapi ayo aja karena dia dapatnya kepiting-kepiting itu tuh saudara, kepiting-kepiting yang gede-gede tuh, yang kakinya aja mahal, apalagi itunya Alaska, kepiting-kepiting Alaska gitu. Yuk sama-sama kita duduk di bawah kaki Tuhan pagi ini, sambil kita merenung, sambil kita tangkap pesan firman Tuhan. Saya sangat diberkati ketika saya merenungkan ini saudara, saya sangat diberkati. Kadang saya juga mengeluh dengan keadaan yang nggak pernah berubah gitu, kayaknya saya terus. Tapi tahukah saudara bahwa dibalik semuanya itu, tangan Tuhan sedang berkarya dalam hidup saya dan saudara. Percaya, untuk satu pohon saja ada sebuah rancangan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Untuk sebuah pohon, untuk sebuah pohon saja, kerasnya alam yang dia alami, sulitnya alam yang dia harus lewati, saudaraku, itu saja menghasilkan, membuat dia jadi sebuah pohon yang berharga, bernilai, dicari orang, luar biasa, dikagumi orang. Saya tuh senang saudara, karena dulu kakak saya, Pendeta Arnold, papanya Ariel, dia yang bikin itu saudara, kursi yang di atas. Ya, itu hasil korbannya dia, korban papanya Ariel. Jadi dia dapat, memang dia persembahkan mobil saudara. Lalu kemudian dia tergerak untuk bikin kursi gereja. Ya, kursi gerejanya nggak sembarangan, bukan kaleng-kaleng, tapi kursi jati. Jadi saya suka dibawa saudara. Ya, saya suka dibawa ke Linggar Jati sana ke atas. Itu ada bandar itu saudara, bandar kayu jati. Kakak saya ajarin, papanya Ariel ajarin, nih Paul, kayu yang bagus nih begini Paul, lihat, coba cium kayu jati. Saya sampai sekarang ya sudah paling senang sama bau kayu jati. Kalau kayu jati itu baru dipotong tuh sudah wangi pisan, enak tuh saudara, kayunya tuh kayu enak sekali gitu saudara. Ya, jadi saya tahu tuh saudara, ya ininya begini, seratnya begini, bagaimananya saudara. Sekarang kan kayu jati, tapi orang nyarinya yang nggak ada seratnya. Saya bingung juga, bukannya serat yang bikin bagus, saudara. Serat yang bikin indah kan serat. Coba nih masing-masing ya, saudara. Nah itu saudara, ya. Gimana enggak jadi bagus? Prosesnya keras, dan di tengah-tengah proses itu dia tetap tumbuh, dia tetap bertahan. Mungkin kadangkala, mungkin ketika angin kencang ini datang, saudara,
Ya seperti saya pernah lihat di Oklahoma, waktu Oklahoma dihajar sama Taufan, ya kemarin ada Kentucky, ya saudara. Saya pikir Kentucky Fried Chicken yang dihantam sama Taufan, saudara. Atau kota Kentucky di Amerika, saudara. Ya, waktu Oklahoma saya berapa tahun yang lalu, saya cuma lihat di tengah-tengah semua habis rata. Saya cuma lihat begini, saudara, ada satu pohon yang berdiri. Ranting-rantingnya sih patah-patah, dahan-dahannya patah-patah, tapi batangnya tetap berdiri teguh. Bisa bilang amin, saudara? Iya. Kadang-kala kehidupan kita juga seperti itu, diterpa sama badai. Saya percaya juga kadang-kala pohon sanobar, pohon arat ini kadang-kala waktu dihantam sama badai, ranting-ranting, bukan cuma ranting yang patah, tapi dahan-dahannya patah, tapi dia tetap berdiri. Kayaknya sudah nggak ada harapan lagi, tapi nanti saudaraku, dia ngeluarin lagi daun-daun baru, ngeluarin daun-daun baru lagi. Dari waktu ke waktu seperti itu datang lagi, nanti kan sudah mulai panjang lagi, dihajar lagi, plak, hancur lagi ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Tapi ayo be, ayo be, tumbuh be terus gitu. Nah, saya lihat begini. Tuhan suka kalau kita seperti itu. Ada amin, saudara. Kita kadang-kadang dihantam sama badai. Tahun ini sudah saya nggak tahu badai seperti apa yang sudah alami. Maaf, saudara. Ya, 1 Januari, saudara kita, Bapak Hermawan, mesti kehilangan orang yang dicintai. Baru masuk di 1 Januari. Pak Hermawan bilang begini, aduh, kayaknya sih awal tahun ada mujizat gitu. Pak Hermawan pernah bilang begitu. Dia bilang, Paul, kayaknya awal tahun sih, tadinya berharapnya begitu, awal tahun sih ada mujizat. Nggak tahu. Malah di awal tahun itu 1 Januari Tuhan panggil. Ada beberapa kita yang kita ngalamin yang begitu. Itu nggak gampang. Dan nggak tahu udah kali keberapa nih kita ngalamin. Untuk tahun ini badai yang besar itu sudah berapa kali saya nggak tahu. Datang dari arah sini, nanti datang dari arah sini, nanti datang dari arah sini, nanti datang dari arah sini. Dan sempat merontokkan itu dahan-dahan, ranting-ranting. Tapi ya udah, saya percaya, saudara, proses yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Bisa bilang amin, saudara. Proses yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nggak akan ada proses yang berbeda hasilnya sama, tidak akan ada. Tetap kuat di dalam Tuhan, amin, saudara. Tetap bertumbuh, tetap bertumbuh. Nggak terus ngeluh, karena sekali lagi saya bilang, untuk satu pohon saja ada hadiahnya. Amin, saudara. Ada hadiahnya gitu. Kalau dia terus bertumbuh, ada hadiahnya apa? Dia jadi batang yang besar, dia jadi batang yang dicari orang. Saya suka, saudara, saya suka lihat YouTube, ya. Saya suka lihat YouTube, apa namanya, belah masuk di itu tuh kayu yang dimasuk di penggergajian, atau ada orang lagi cari pohon jati borongan, ya saudara. Beda pohon yang segini sama pohon yang segini, pohon yang segini sama pohon yang segini beda, harganya jauh beda. Pohon yang segini nih, saudara, maaf, nggak akan sama harganya. Dan pohon yang segini ini sudah ngelewatin waktu yang begitu panjang. Ya, kalau kita mau lihat gitu, saudara, kadangkala, saudara, ya, kadangkala ahli apa tuh, saudara, bisa lihat kayu, fosil kayu atau batu, ya saudara, dia bisa lihat ini beneran nih, saudara, ya, waktu dibelah
waktu dibelah batu atau pohon, dia bisa lihat era tahun berapa ini pohon ngalamin cuaca yang ekstrim sekali. Dia bisa tahu dari apanya gitu, dilihat seratnya, kandungannya tuh. Dia bisa lihat bahwa ini dia pernah ngalamin tahun berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun yang lalu, pohon ini pernah ngalamin satu keadaan yang sangat ekstrim sekali. Dia pernah ngalamin banjir besar misalnya, saudara. Dia bisa dilihat tuh, saudara. Atau batu bisa dilihat. Artinya apa? Ada sebuah masa yang panjang, ada sebuah pengalaman yang sangat banyak. Di dalamnya ini ada cerita. Di dalamnya ada cerita-cerita yang kadang-kadang nggak menyenangkan. Cerita-cerita yang bukannya tidak menyenangkan, mengerikan. Tetap kuat di dalam Tuhan, amin, saudara. Ya, tahun depan nggak tahu kita mau ngalamin apa lagi. Tahun depan nggak ngerti ngalamin apa lagi kita. Situasi yang berat kayak apa lagi, angin yang kencang kayak apa lagi, dingin yang kayak apa lagi, panas yang kayak apa lagi, kita nggak tahu. Tapi satu perkara yang kita tahu, Tuhan pasti tetap memelihara hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Dia tetap memelihara, dia ada bersama dengan kita. Yang penting adalah jangan jadi lemah dan jangan mau dilemahkan. Ada amin, saudara. Jangan mau dilemahkan. Kehadiran Tuhan, maaf, saya cuma bayangkan begini, kehadiran Tuhan sama pohon kayak apa sih, saudara? Tentunya beda kehadiran Tuhan, perlakuan Tuhan, kehadiran Tuhan sama sebuah pohon, sama kehadiran Tuhan terhadap saya, terhadap saudara, pasti beda. Artinya begini, kalau buat saya, buat saudara, penyertaan itu nyata. Ada amin, saudaraku. Penyertaan itu nyata, pasti. Kalau pohon saja bisa berhasil melewati masa-masa yang sulit, kenapa kita tidak? Kita juga pasti bisa melewati semuanya itu. Ada amin, saudara. Ya, Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, saudara.